adik-adik. Pagi, Bu. Wah, Ibu lihat semuanya hari ini dengan senyuman manis, Kamis manis ya. Yang biasa mereka sebut-sebut Kamis manis dengan senyuman yang manis. Apakah ini benar dengan kelas 11? Benar. Oh iya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta salah satu anak pimpin doa biar sebentar apa yang disampaikan bermanfaat bagi Ibu dan kalian. Oke, silakan. Berdoa mulai. Amin. Oke, terima kasih. Ibu akan absensi ya. Juan, Hadir, Bu. Eno, Hadir, Bu. Melan, Hadir, Bu. Vivi, Hadir, Bu. Vito. Hadir, Bu. Oke, baik, berarti semuanya hadir. Hari ini kita belajar tentang pendapatan nasional. Di sini ada yang sudah pernah tahu pendapatan nasional itu apa? Tidak. Tapi Ibu yakin kalian sudah, tapi kalian lupa ya pendapatan nasional. Jadi tujuan kita mempelajari pendapatan nasional itu untuk memungkinkan kita memiliki gambaran yang jelas mengenai struktur ekonomi pada suatu negara atau pada Indonesia. Jadi mengetahui struktur ekonomi di suatu negara itu kita mengetahui struktur yang ada di pada suatu negara. Oke. Jadi Ibu akan menampilkan materinya. Yang pertama, apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional itu apa sih? Atau apa sih pendapatan nasional itu? Jadi pendapatan nasional itu silakan adalah nilai total output akhir suatu negara dari suatu barang jasa barunya diproduksi dalam suatu tahun. Pencatatan pendapatan nasional merupakan sistem pembukuan yang digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi negara dalam perekonomian waktu tertentu. Jadi pendapatan nasional itu mengukur tingkat perekonomian pada suatu negara. Mengukur tingkat perekonomian itu dia melihat apakah suatu negara itu dia meningkat ekonominya atau menurun ekonominya begitu. Next. Yang berikut, cara menghitung berarti ya, cara menghitung pendapatan nasional. Yang pertama, pendapatan perhitungannya dilakukan menjumlahkan mulai dari upah, sewa, bunga, yang diterima oleh rumah tangga, konsumsi suatu negara pada periode tertentu. Jadi dia mengelola upah, sewa, modal pada periode tertentu, contohnya pada tahun tertentu gitu. Dan hal ini sebagai bentuk alasan terhadap faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan, yaitu faktor-faktor yang memiliki tingkat produksi pada suatu negara. Kalau pendapatan pengeluaran sementara, untuk pendekatan ini dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran untuk membeli barang jasa yang diproduksi suatu negara pada periode tertentu. Pengeluaran dimaksud adalah yang berasal dari pelaku kegiatan ekonomi negara seperti rumah tangga, pemerintah, pengeluaran instansi, dan hasil selisih antara nilai ekspor yang telah dikurangi nilai impor. Jadi di sini ada dua, yaitu pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Jadi pengeluaran itu tentang ekspor terhadap impor. Kalau yang di atas itu tentang faktor-faktor produksi yang diberikan pada suatu negara. Next. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Manfaat pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Jadi dia melihat apakah negara tersebut maju atau tidak, apakah negara tersebut berkembang atau tidak. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Jadi dia tuh melihat apakah kinerja pada suatu negara tentang perekonomian itu dia itu meningkat atau tidak dengan skala yang tertentu begitu. Yang berikut, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Jadi memudahkan dalam membandingkan kinerja suatu negara begitu.
kinerja suatu perekonomian negara. Apakah negara tersebut itu kinerja perekonomiannya itu sedang bagus atau tidak, ya. Dan yang berikut, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat suatu negara. Indikator itu apa? Jadi contohnya menjadi suatu indikator itu seperti objek, ya, objek indikator dalam suatu negara. Betul? Sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Jadi antara negara membandingkan apakah negara tersebut maju dalam perekonomiannya. Jadi mereka bisa atau mengimpor atau menjalin hubungan begitu agar kerjasama kayak untuk barter, untuk berjualan, perdagangan internasional gitu, ya. Yang berikut sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Ya begitu, contoh seperti atas, ya. Membandingkan apakah perekonomian ini dinilai apakah negara ini berkembang dalam perekonomiannya atau tidak, gitu, ya. Ya, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Jadi sebagai perbandingan tingkat pertumbuhan, jadi pertumbuhan negara tersebut itu apakah dia maju atau pertumbuhan ekonominya sedang menurun atau kemana begitu. Sebagai indikator perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kelayakan dari suatu negara. Jadi pertumbuhan ekonomi ini sangat penting bagi suatu negara karena dari sini kita bisa melihat suatu negara tersebut dia maju atau tidak. Jadi ekonomi dan kekayaan dari suatu negara, dia bisa melihat negara ini kaya atau tidak, karena sekarang itu persaingannya sangat berat, ya. Oke, next. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang next, faktor permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat merupakan daftar dari keseluruhan barang atau jasa dengan sebagian tingkat harga yang akan dibeli sebagai sektor ekonomi. Sementara penawaran agregat berfungsi untuk memperlihatkan hubungan antara seluruh barang penawaran atau jasa pada suatu tingkat harga yang ditawarkan oleh perusahaan. Jadi faktor yang mempengaruhi itu adalah hubungan yang memperlihatkan seluruh penawaran barang suatu negara yang ditawarkan oleh perusahaan, itu dari penawaran. Tapi kalau dari permintaan, yaitu daftar dari seluruh barang yang ada pada perusahaan tersebut sebagai tingkat yang akan ditentukan, yang akan dibagi oleh suatu sektor ekonomi. Next. Oke. Jadi ada yang belum mengerti? Sudah. Ibu yakin kalian malu-malu untuk bertanya, ya. Jadi sebelum kalian tidak bertanya, jadi ibu yang akan bertanya kepada kalian, dan ini sebagai tugas minggu depan ibu akan periksa. Tugasnya itu kalian catat, ya. Coba kalian membuat makalah tentang pendapatan nasional yang dapat mengukur tingkat kemakmuran pada suatu negara. Buat makalah, ya. Sebelum ibu menutupi pelajaran hari ini, ibu minta salah satu pimpin doa. Saya ibu. Silakan. Berdoa mulai. Amin. Jadi maaf, ya, makasih. Jadi sebelum ibu menutupi, ibu akan memberi kesimpulan. Jadi pendapatan nasional itu kita dapat mengetahui tingkat pentingnya berbagai sektor ekonomi dari suatu negara, kontribusi sektor tersebut terhadap pendapatan nasional. Jadi itu inti dari kita mempelajari apa itu pendapatan nasional. Kita bisa melihat suatu struktur ekonomi di suatu negara. Oke, baik. Jadi terima kasih atas hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian, partisipasinya kalian sudah mendengarkan ibu dengan baik. Jadi ibu tutup. Selamat pagi.